We Love Sage Heart, teman-teman Pro 2 with a Million Dreams. Kita masih di 92,2 MHz spesial di Santai Siang, Siang Santai. Sesaat lagi kita akan bersama dalam spesial program ya, Warung UMKM 1 jam obrolan kita nanti bersama dengan ownernya Rini Paulos Collection. Ada kakak Rini Iren Latu nanti akan temani kalian semua. Jadi nanti teman-teman Pro 2 kamu bisa gabung via line SMS, line WhatsApp, dan kamu bisa gabung juga di live YouTube-nya RRI ND. Jadi jangan lupa juga nanti di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya obrolan kami di siang hari ini. Tetap enjoy terus ya di 92,2 MHz, teman terbaik kamu. Santai siang santai teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan, baik itu melalui terestrial ataupun juga melalui RRI Digital, yang belum download aplikasinya jangan lupa di download di Google Play Store atau di App Store. Dan yang siang hari ini juga menyaksikan melalui channel YouTube RRI ND. Hai semuanya. Kalian masih bersama saya Trinitas yang masih setia untuk menemani kalian. Dan spesial di Warung UMKM untuk siang hari ini kita bersama dengan owner Rini Paulos Collection ya, yang tadi sudah disampaikan juga teman-teman Pro 2 ya, yang akan menemani kita adalah ownernya. Jadi kita bersama dengan Kakak Rini. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik ya. Senang sekali kita bisa undang Rini buat ngobrol-ngobrol langsung di studio Pro 2. Berarti ini yang pertama? Kalau ini yang mungkin keberapa? yang kedua. Jadi sebelumnya pakai dengan grup. Sekarang personal betul. sendiri. Oke. Saya baru ingat kemarin teman-teman Pro 2 itu waktu kita di live musicnya RRI ND ya, bersama dengan Eleanor Voice. Tapi kali ini Kakak Rini hadir sendiri sebagai owner dari Rini's Paulos Collection ya. Kalau boleh tahu Kak Rini, sejak kapan memulai atau memutuskan untuk menjalani usaha ini? Kalau untuk usaha ini sendiri belum terlalu lama Kak. Jadi sekitar tahun 2023, masih tahun lalu. Tahun lalu. Dan sedikit cerita yang melatar belakangi saya sampai membuka usaha ini. Dulu sebelumnya kan saya sempat bekerja. Nah, setelah saya mau menikah, saya memutuskan untuk resign. Nah, di situ seiring berjalan waktu saya berpikir nih, kira-kira apa nih yang saya mau buat untuk menambah pendapatan, gitu kan? Pendapatan tambahan selain dari gaji suami. Nah, di situ dengan cita-cita saya juga sebelumnya jadi owner begitu. Jadi kenapa tidak saya buka usaha begitu? Jadi memang sudah punya rencana sejak dulu untuk membuka usaha sendiri begitu ya. Apa karena bosan kerja bersama orang lain, ataukah karena memang keputusan bersama dengan suami? Ini keputusan bersama dengan suami sih, biar saja di ibu rumah tangga saja, mungkin kerja dari rumah begitu. Oke deh, ibu-ibu muda zaman sekarang tuh teman-teman Pro 2 beda ya, kerjanya dari rumah, media sosial dimanfaatkan. Betul ya. Oke, namanya ini kan Rini Paulos Collection ya kan ya. Ini nama Rini berarti dari nama Rini saya sendiri pribadi, kan, namanya pribadi. Terus Paulos ini dari Paulos siapa? itu dari nama suami. Oh, jadi ceritanya begitu ya. Collab ya. Oke, berarti usaha ini didukung 100% sama suami. Pastinya sangat didukung. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalian tahu apa alasan ataupun juga latar belakang Rini memutuskan untuk kemudian menjalani usaha ini, begitu kan ya. Berarti usaha ini dijalaninya di rumah. Iya, di rumah. Di rumah ya teman-teman Pro 2. Nah, sejauh ini perkembangannya sejak 2023 kemarin Rini memutuskan untuk memulai usaha ini seperti apa sampai dengan sekarang? Dulu pas tahun 2023 itu awal-awal saya bangun usaha itu, stoknya masih sedikit ya. Jadi saya simpannya di dalam rumah saja. Nah, sekarang nih saya sudah bisa membeli etalase, menambah etalase lah. Jadi saya
buat di depan rumah begitu. Saya buka usahanya depan rumah. Saya melihat postingan-postingan Rini ya di sosial media, di Instagram, kemudian juga di Facebook, main TikTok juga berarti kan? Iya, tadi saya dapat cerita kebetulan dari rekan juga yang bilang, kayaknya itu juga mainnya di TikTok begitu. Oh ya, ternyata luar biasa. Artinya bahwa dengan promosi menggunakan media sosial itu menurut Rini seperti apa? Apakah jauh lebih menguntungkan? Sangat-sangat jauh lebih menguntungkan karena sekarang kan anak-anak banyak main sosial media kan, jadi kadang kayak malas mau beli, mau ke toko atau apa begitu, jadi langsung lihat di sosial media ada jual, apalagi saya kan dengan COD begitu, jadi bisa langsung antar. Jadi ceritanya langsung diantar ke rumah nih teman-teman Bro 2 ya. Nah boleh spill produknya apa nih kalau di Rini Paulos Collection ini? Awal-awalnya itu tuh saya masih di aksesoris, terus ada ATK juga sama mini konter begitu. Karena rumah saya kan dekat dengan SD gitu, sekolah. Jadi ini lebih mempermudah adik-adik untuk belanja ATK begitu. Nah, setelah itu saya pikir apa nih, saya mau berkembang lagi nih. Nah, saya memilih tas di situ. Kenapa tas? Karena memang saya hobi membeli tas, hobi koleksi tas. Jadi, kenapa tidak dulunya yang saya membeli sekarang saya menjual begitu. Jadi ini usaha yang dibangun ya karena hobi juga ya. Hobi sekali. Hobi jualan tas. Berarti ada target marketnya sendiri pasti begitu. Ada targetnya. Itu targetnya Rini, targetnya di siapa tuh marketnya? Target saya dari mulai anak-anak, terus anak remaja, anak kuliahan, sampai ibu-ibu sosialita pun itu. Berarti harganya terjangkau. Ya, ada yang terjangkau, dari yang terjangkau sampai yang kurang terjangkau. Berarti sudah ada targetnya. Kalau yang harga segini ya ini kayaknya marketnya buat yang ini yang penghasilannya segini. Kalau yang ini ya marketnya beda lagi teman-teman Bro 2. Tapi Rini sendiri tuh kayak belajar untuk menjalani usaha ini dari mana? Otodidak, belajar sendiri atau ada? Otodidak sih sebenarnya. Jadi dari diri sendiri begitu, benar-benar dari pribadi begitu. Mau memang cita-cita dari dulu pengen jadi owner saja begitu. Deh, jadi seperti itu karena memang cita-cita sejak awal jadi owner teman-teman. Kan enak kan kalau jadi owner, bisa mengatur waktu sendiri, terus bisa juga mengatur keuangan sendiri, jadi tidak ada tekanan begitu dari luar gitu. Luar biasa teman-teman Bro 2 ya. Berarti untuk sejauh ini Rini masih sendiri, belum ada yang membantu bukan, maksudnya untuk menjalani usaha ini tuh Rini masih berdiri sendiri atau masih ada? Berdiri sendiri. Berarti masih sendiri ya. Berharap ke depan akan misalnya punya paling tidak staff lah satu begitu buat membantu. Itu sudah ada di otak saya sih. Mungkin saat lebih berkembang lagi dulu, maksudnya saya mungkin ada toko sendiri begitu, baru mungkin saya tambah staff. Tapi kalau saya masih bisa urus sendiri, saya urus sendiri dulu begitu. Karena saya juga kan tidak bekerja, saya hanya fokusnya di situ saja. Luar biasa teman-teman Pro 2. Nah, kita masih akan lanjut lagi. Jadi buat kalian yang ingin bergabung bersama kami melalui line SMS ataupun juga line WhatsApp-nya Pro 2, line telepon WhatsApp-nya Pro 2, silakan langsung di 082147650422. Setelah ini kami masih akan kembali. Tetap enjoy terus. Masih di Warung UMKM teman-teman Pro 2 untuk siang hari ini masih bersama ya. Dan tentu saja kita masih bersama dengan owner Rini Paulos Collection. Masih stay untuk menemani kalian semua nih ya. Kita masih terus ngobrol-ngobrol siang hari ini teman-teman Pro 2 ya, dengan usaha yang dirintis oleh Kakak Rini nih di teras rumah, begitu bisa dibilang seperti itu ya. Usaha teras. Usaha teras teman-teman Pro 2. Nah, biasanya nih kan Kakak Rini kalau seseorang memutuskan untuk memulai sebuah usaha tuh kan kayak butuh modal ya kan. Kalau Kakak Rini sendiri kemarin seperti apa tuh? Kalau saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, modal-modal sedikit-sedikit dulu, ditambah juga dengan support dari suami, terus ada kakak juga, gitu yang menambah-nambah invest gitu, mereka menginvest begitu. Nah, dari situ mulai berkembang sampai sekarang. Jadi benar-benar memang didukung sama support system yang baik begitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Rini ya, dikira-kira saja lah dalam sebulan itu bisa berapa tuh penghasilannya? Kalau omset ya Kak, kalau untuk omsetnya sendiri
ya namanya jualan ya, ada maju, ada mundur, sebentar ada yang laku, ada yang tidak begitu kan. Kalau untuk omset sendiri setiap bulannya mungkin UMR ya, bisa dikatakan UMR gitu. Bahkan mungkin lebih, agak sombong sedikit. Berarti apa ya, artinya bahwa Kakak ini bisa menerima situasi itu ya, pastinya naik harus turunnya menerima, itu harus diterima. Tapi ada kayak stres tidak sih, kan biasanya tuh kan kalau waktu kerja kemarin tuh kan terima tiap bulan tuh pasti beginilah penghasilan yang akan saya terima setiap bulan. Tapi kalau kita bisnis, usaha tuh kan kayak tadi Kakak ini bilang naik turun gitu. Ada perasaan stres tidak sih Kak di awal-awal? Kalau untuk saya sendiri, saya enjoy Kakak. Jadi saya tidak ada stres-stres sama sekali, karena memang tidak ada target juga kan. Gitu. Jadi tidak ada kayak target bahwa bulan ini harus berapa nih yang bisa saya dapatkan? Maksudnya target dari luar begitu. Targetnya dari diri saya sendiri. Kalau memang kali ini bulan ini mungkin saya tidak dapat seperti apa yang saya targetkan, begitu ya tidak masalah begitu. Jadi saya bagaimana nih caranya saya untuk kedepannya, mungkin saya bisa upgrade produk lagi begitu, biar untuk usaha saya bisa berkembang begitu. Jadi tidak stuck di situ saja. Jadi terus belajar ya artinya. Nah, kalau cara pemasarannya sendiri tuh memang Kakak ini fokus di produk-produk secara online di TikTok yang bukan harusnya untuk itu begitu. Nah, tanggapan Kakak ini seperti apa nih sebagai pelaku UMKM, padahal justru sangat menjanjikan gitu kan di situ? Kalau tanggapan saya sendiri, itu mungkin tidak masalah ya kalau untuk memang ada aturannya seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita saja begitu. Kita tidak menjual secara langsung, ini barang saya nih, ini barang saya, ini dijualnya harga segini. Kita tidak seperti itu. Kita mungkin dengan cara kayak seperti saya bikin vlog begitu. Di situ saya mungkin mengenakan tas saya begitu. Nanti di saat dalam proses vlog itu, maksudnya ada di video itu saya sisipkan kayak ini tasnya gitu-gitu. Nanti pasti orang tahu belanjanya di mana. Pasti ada saja yang inbox saya untuk tas tadi bagus begitu. Belinya di mana? Nah, di situ. Kita pintar-pintar dari kita saja. Skill marketing yang keren teman-teman Pro2 ya. Deh, baik. Nah, kalau bicara tentang tantangan ya yang Kakak Rini alami sejauh ini sejak awal memutuskan untuk memulai usaha sendiri, ini apa saja? Kalau tantangan sendiri paling sering itu di tren sih Kakak. Tren, misalnya saya ini sudah beli stok banyak nih barang, sudah stok gitu, terus belum habis terjual, tiba-tiba sudah ada tren baru begitu. Jadi otomatis saya harus upgrade barang-barang saya harus belanja lagi begitu. Sedangkan yang lama itu masih ada begitu. Nah, bagaimana caranya saya untuk bisa barang-barang saya laku terjual habis begitu? Mungkin dengan saya untuk bisa barang-barang saya laku terjual habis begitu. Mungkin dengan cara menurunkan sedikit harganya. Nah, itu yang membuat keuntungan saya sedikit menurun. Sedikit begitu. Tapi tetap harus ada keuntungannya pastinya, kan? hanya tapi tidak sebesar begitu. Intinya balik modal dulu lah begitu, biar saya bisa upgrade lagi. Gitu. Jangan rugi. Nah, menjalani usaha ini kan Karini sebagai owner, kemudian juga bisa dibilang sebagai marketingnya juga, ya kan? Kemudian juga pasti edit-edit video, foto itu sendiri. Ada kayak kewalahan tidak sih mengatasi semuanya secara sendiri? Untuk edit video ya, kalau edit video itu tuh pasti ada. Misalnya kita sementara isi suara nih, sebentar ada ayam berkokok lah atau apa begitu, ntar ada yang adik-adik yang beli begitu kita harus diam dulu begitu, tunggu waktu yang pas. Itu sih yang kendala saya gitu. Lebih ke situ ya kendalanya, berarti tidak ada kendala yang terlalu berarti sejauh ini belum ya, semoga jangan begitu. Deh. Nah, kalau kita bicara peranan pemerintah begitu yang diharapkan dari para pelaku UMKM, karena UMKM ini kan juga menjadi perhatian dari pemerintah ya, karena bisa menambah ya setidaknya omset untuk daerah kita juga begitu kan. Nah, kalau Rini melihat tuh seperti apa sih, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk bisa terus berkembang menjalankan usahanya? Yang dibutuhkan tuh kalau dana tuh sudah umum ya Kakak. Mungkin lebih ke perhatian dari pemerintah untuk dari sarana transportasi, kayak ekspedisi gitu, biar masuknya lebih cepat dan mungkin harganya lebih murah begitu. Iya betul ya. Sih. Lebih ke situ berarti. Itu harapannya ya. Teman-teman Pro2. Jadi itu karena kan sekarang juga
apa ya, masih ya walaupun sudah bisa dibilang lebih lancar dari yang tahun-tahun kemarin, tapi masih terus berharap bahwa lebih lagi lancar begitu lagi, ya. gitu. Dan lebih murah begitu. Biar keuntungan saya nambah. Oke deh. Berarti kalau misalnya ada customer atau pelanggan yang ingin membeli produk di Rinis Paulus Collection ini, bisa datang langsung atau bisa melalui online berarti pelayanannya ya. Datang langsung boleh, online juga boleh gitu. Oke. Pernah tidak sih Kak Rini ada yang kayak nakal begitu pembelinya, kayak misalnya kalau di online itu kan ada hal yang mungkin cukup riskan kalau menurut saya. Karena saya ini salah satu orang yang menjadi korban. Ini cerita ya. Salah satu orang yang menjadi korban membeli barang secara online, tapi setelah dipesan ternyata tokonya itu bodong, tidak ada begitu. Jadi uangnya kita sudah transfer gitu kan. Terus ada juga yang cerita kalau misalnya menjual barang secara online yang sifatnya kayak kita jual tapi nanti pas sampai baru dibayar. Ada kayak customer atau pembeli yang nakal yang suka berbulan-bulan dulu baru dibayar. Kalau Karini sendiri tuh menerapkannya seperti apa? Saya langsung cash, Kakak. Oh, langsung cash ya berarti. Sudah tidak mau yang kredit atau apapun itu, karena saya tidak mau ambil risiko di situ. Oke, berarti bayar dulu baru barangnya diterima barangnya ya. Oke, teman-teman. Nanti kalau bisa COD kan, Kakak. Jadi saya antar barangnya, tapi sudah pasti barangnya harus dibeli nih. Harus dibeli, iya. Saya sudah antar ini. Iya, kan banyak ada tuh yang sering mengeluh, ya giliran sudah dipesan begitu terus tidak jadi dibeli, apalagi kalau produknya itu makanan kan. Iya. Itu yang sangat disayangkan ya. Oke, berarti untuk sekarang masih aman semua nih ya, pelanggan, customernya masih ya. Oke, yang tidak aman itu kadang-kadang kalau ya butuh kesabaran juga kita melayani teman-teman yang jual online. Kadang kita sudah tanya, disuruh spill, kita sudah spill sampai dalam-dalamannya, pokoknya spill semaksimal mungkin. Terus balasnya cuma gitu doang, tidak ada kelanjutannya begitu. Kalau misalnya seandainya tidak beli atau apa kan bisa diinformasikan begitu, biar saya tidak menunggu. Ini hanya balas begitu. Nah, itu yang bikin agak kesel sedikit ya. Tapi harus tetap ramah. Tapi itu wajar lah ya. Kayak misalnya, untuk apa ditanya-tanya panjang-panjang tuh ujung-ujungnya tidak dibeli, tapi setidaknya ada informasi nanti dulu ya begitu. Jangan hanya dibalas begitu, atau kadang-kadang tidak dibalas sama sekali kan. Sudah saya jelaskan begitu kan, capek juga tapi tidak apa-apa gitu. Namanya juga tantangan jualan ya. Oke, kita masih akan lanjut lagi teman-teman Pro 2, masih terus bersama saya Trinitas, dan kita masih bersama dengan Kakak Rini Iren Latu, owner dari Rinis Paulus Collection. Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, masih menjadi satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline ya. Kita masih dalam obrolan spesial di Warung UMKM untuk siang hari ini, dan buat kamu yang ingin bergabung langsung di 082147650422. Semoga lagu yang baru saja kami hadirkan bisa merubah suasana hati kalian yang tadi galau karena mendengarkan lagu apa tadi? Yura Yunita ya. Ada yang galau. Ada yang galau karena mendengarkan lagu Yura Yunita. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi nih, Rini ya. Tadi Rini sudah menceritakan ya seperti apa tantangan yang dihadapi sejauh ini. Kemudian apa yang menurut Rini masih dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, khususnya seperti Rini yang memilih usaha yang sejenis atau usaha yang sama ya. Ya berarti pesannya dari luar. Iya, pesannya dari luar. Secara online juga sih sebenarnya. Oke, jadi seperti itu. Saya lihat kan banyak juga produk-produk yang kualitasnya juga bagus ya. Saya lihat itu berarti semuanya di-spill ke ini ya, ke customer atau pembelinya kan. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2 ya. Nah, Rini sebagai seorang perempuan nih ya, ini kita bicara karena kemarin juga kita baru merayakan Hari International Women's Day ya kan ya. Selalu diserukan bahwa ya kita perempuan itu harus menjadi perempuan yang mandiri ya, yang independen teman-teman Pro 2. Nah, kalau Rini sendiri punya tidak sih value yang sering dijadikan sebagai pedoman atau pegangan? Yang pastinya ada ya Kak. Yang pertama itu kalau dari saya itu saya mau mengenali diri saya dulu nih. Saya mengenali diri saya, passion saya apa. Terus
bakat saya di bidang apa begitu, itu yang akan saya kembangkan nanti begitu. Terus yang kedua, saya tidak mau membanding-bandingkan, stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena tidak akan ada habis-habisnya nih begitu. Jadi semua orang kan punya passion, tujuannya beda-beda begitu. Jadi saya mau lebih fokus pada diri saya sendiri, saya konsisten, terus saya tanggung jawab dengan apa yang sudah saya pilih dan saya jalani sekarang. Berarti ini juga termasuk salah satu komitmen yang harus benar-benar dijaga ya ketika memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Karena konsisten itu susah sebenarnya, konsisten itu susah. Berarti sampai sekarang masih terus belajar untuk tetap bisa konsisten. Pastinya. Baiklah teman-teman Pro2 ya. Nah, ini tadi kan Rini sempat bilang ya kalau ya sebagai perempuan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu dampaknya akan sangat terasa sekali ya. Kayak kita akan selalu melihat bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau nih daripada rumput kita gitu. Itu yang bikin kita minder sebenarnya, kurang percaya diri karena melihat orang begitu. Jadi seperti itu teman-teman Pro2. Tapi ada tidak sih pernah kayak bisikan-bisikan tetangga begitu ya? Atau mungkin dari obrolan ketika kumpul bersama dengan teman-teman ya kan, kayak kenapa harus berhenti kerja gitu kan, sayang gitu. Biasanya cara Rini untuk kemudian merespon komentar-komentar seperti itu tuh seperti apa? Pasti ada, banyak sekali pasti. Rugi tidak kerja lagi. Tiap bulan terima gaji kan gitu. Tapi tidak masalah, itu kan pilihannya saya begitu. Karena memang menurut saya tidak harus bekerja dengan orang begitu untuk mendapatkan penghasilan gitu. Kenapa tidak dari diri sendiri begitu? Kita mengatur semuanya sendiri. Gitu. Jadi terasa lebih mudah ya. Jadi menurut saya sangat-sangat lebih mudah. Dan saya juga lebih enjoy. Jadi bos buat diri sendiri. Kemarin juga saya lihat di sosial media, berarti punya kesempatan juga buat kayak saya bisa atur waktu sendiri saat saya bekerja, saat saya mau butuh refreshing buat liburan, saya bisa buat jalan-jalan. Kayak lebih tidak kayak tidak terikat begitu ya. Kalau kerja kan pasti kita ada waktu libur kamu cuma dikasih sekian ya. Berarti kita harus benar-benar gitu kayak terikat. Tapi kalau ini kan kita bisa mengatur segala sesuatunya sendiri. Dan saya ambil kesempatan juga pada saat jalan-jalan, mungkin saya bisa melihat tas-tas yang terbaru begitu. Kan ambil dari sana kan lebih murah tanpa ongkir juga. Nah, dari situ. Gitu. Sambil jalan-jalan sambil kerja juga, kenapa tidak begitu. Sambil jalan-jalan sambil kerja teman-teman Pro2 ya. Berarti memang segala sesuatunya itu harus dipersiapkan dengan matang sejak awal ketika memutuskan untuk memulai usaha ini kan. Oke deh teman-teman Pro2. Berarti target pasarnya tuh tidak hanya di wilayah Kota Ende kan? Berarti sampai keluar jangkauannya. Kalau yang di luar misalnya kayak dari Maumere atau dari Larantuka atau dari Bajawa. Kalau untuk saya sendiri sementara ini saya belum bisa pengiriman keluar kota begitu. Paling di sekitaran Ende, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mau belanja itu mungkin bisa saya simpan begitu. Kadang ada yang belanja begitu tuh, saya mau ke Ende nih, mau ambil boleh begitu. Untuk sementara ini seperti itu dulu, belum bisa untuk keluar kota, belum berani sih sebenarnya. Ada ketakutan berarti. Takutnya tidak nyampe lah barangnya karena belum pernah juga begitu kan. Jadi mungkin ada keluarga yang datang bisa dititipkan begitu, seperti itu yang dipercayakan saja. Oke deh. Saya lihat juga Rini ini termasuk salah satu cewek yang jago masak juga kan. Iya, teman-teman. Semua cewek jago masak. Tapi ada juga yang tidak. Kan berarti ada kayak saya lihat Rini juga kayak menawarkan produk-produk olahan gitu kan, kayak cake, kan? Gitu. Itu masih berarti? Masih, itu tergantung pesanan sih. Sekarang saya masih mau fokus ke jualan ini, tas ini. Jadi kalau yang untuk kayak snack gitu tergantung pesanan orang dulu baru saya kerjakan. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin saya buka cabang-cabang begitu. Amin. Teman-teman Pro2 ya. Karena saya sendiri yang handle kan. Jadi saya butuh teman, mungkin ada partnernya, mungkin bisa bantu, itu baru. Bisa konsisten di snack atau jualan-jualan pangan gitu. Nah, tadi kan di awal Rini sempat bilang ya bahwa usaha yang sedang Rini jalani saat ini itu kan juga didukung penuh ya sama keluarga, sama suami, sama kakak begitu kan. Berarti support dari orang terdekat itu sangat berarti dan bisa menunjang seberapa
apa ya, kayak kita bisa maju atau tidaknya itu juga bergantung dari orang-orang terdekat Iya sih, itu Kak, kan. sangat-sangat bergantung karena saya ini orangnya tidak percaya diri sebenarnya, sangat-sangat minder gitu. Jadi dari mereka kasih support, aduh kenapa begitu harus minder, percaya diri saja. Nah dari situ juga membuat saya maju terus begitu. Oke, saya tidak yakin dia tidak percaya diri teman-teman berdua. Dia kan juga ini ya bergabung dalam Eleanor Voice gitu. Ketika di atas panggung kan sebegitu percaya dirinya nyanyi. Kalau Bang Rini tidak percaya diri, masa ya Rini tidak itu percaya mungkin karena ada diri? teman-teman ya di samping kiri, samping kanan jadi bisa tampil gitu. Kalau sendiri juga aduh, teman-teman saya juga pada tahu itu mindernya saya itu luar biasa. Tapi kalau sudah di panggung saya tidak peduli itu. Oke. Untuk mata saja. Tapi berarti ya karena didukung juga sama orang-orang yang ada di sekitar, jadi itu bisa diminimalisir kayaknya ya. Oke. Kita punya pendamping sebelah kiri, sebelah kanan. Pede saja begitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjut lagi teman-teman Pro 2 setelah 2 nomor lagu berikut ini. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Tidak terasa kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan di Warung UMKM untuk siang hari ini di edisi 11 Maret 2024 teman-teman Pro 2 ya, bersama dengan owner Rini Paulus Collection, Kakak Rini Iren Latu. Nah Kakak Rini mungkin karena ini sudah jadi bagian yang terakhir ya dari obrolan kita di siang hari ini, ada yang ingin disampaikan, mungkin kasih semangat lah buat teman-teman yang lagi berusaha saat ini mencari pekerjaan tapi bingung ya kan, kemudian mau mulai usaha juga aduh bingung, kayaknya kita mau mulai dari mana ya, ada perasaan-perasaan kayak takut, aduh kira-kira kalau misalnya saya mau usaha akan laku atau tidak ya, usaha saya ini akan bertahan atau tidak ya, ini seperti apa nih? Kalau saya sendiri ya juga pemula sebenarnya, tapi mungkin buat teman-teman yang mau usaha sendiri begitu, jangan takut begitu, jangan takut rugi begitu. Pelan-pelan dari hal-hal kecil dulu, pelan-pelan kecil-kecil, kita mulai dari yang kecil, terus kita berlanjut sampai yang ke besar. Intinya kita konsisten dan yakin, percaya diri saja, pokoknya apa yang kita jual akan laris di pasaran. Oke, yakin ya rezeki itu sudah diatur sama Tuhan ya kan ya. Pastinya. Kalau memang sudah rezekinya ya dia akan datang kepada kita teman-teman Pro 2. Nah kalau ada yang tanya, Kak kalau kita mau tahu tentang apa saja nih ya produk-produk dari Rini Paulus Collection ini tuh bisa kemana saja nih cara teman-teman? Itu kalian bisa ke IG-nya saya. Nah, di situ IG ada nama Rini Paulus Collection juga. Oke. Ya, itu saya biasa upload semua barang dagangan saya. Nah, di situ. Kalau di TikTok di mana? Kalau di TikTok saya belum di TikTok, maksudnya belum saya jual di TikTok gitu. Oke, hanya kayak cara marketingnya tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal di video, ya. Sisip-sisipkan di video. Jadi pasti ada yang tanya, Kak tasnya beli di mana? Oke, Rini Paulus Collection. Oke deh. Baik, thank you ya. Sama-sama. Sudah hadir siang hari ini, senang sekali teman-teman Pro 2 ya. Terima kasih juga sudah mengundang. Oke deh, baik. Nanti kami akan hadir teman-teman Pro 2 tentu saja di edisi-edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Saya Trinitas, tetap enjoy ya di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.